Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku, di dalam kehidupan ini tidaklah mungkin kita dapat menghindarkan diri daripada kesalahan orang. Ya, artinya orang ketika berbuat salah kepada kita, hal-hal seperti ini tidak mungkin kita hindari, saudara. Ya, di dalam kehidupan ini pastilah kita akan bertemu berhadapan dengan orang yang kemudian berbuat kesalahan kepada kita. Nah, dunia ini mengajarkan kepada kita, ya, turun-temurun dari abad ke abad, bahwa ketika ada orang berbuat kesalahan, maka orang itu wajib untuk meminta maaf. Ini yang diajarkan, saudaraku. Ya, ketika ada orang yang berbuat kesalahan, maka dia wajib untuk meminta maaf. Maka sering kita dengarkan, kalau orang itu tidak minta maaf, tidak bakalan gua maafin dia. Nah, itu yang sering kita dengar. Ya, karena memang konsep ini yang diajarkan, saudaraku. Ya, turun-temurun diajarkan. Ya, dari abad ke abad diajarkan. Orang yang berbuat kesalahan itu wajib hukumnya untuk meminta maaf. Jadi bukan hal yang baru atau bukan sesuatu yang aneh ketika ada orang yang berpedoman, kalau dia tidak minta maaf maka saya tidak akan pernah memaafkan dia. Tetapi saudaraku, ketika Yesus hadir ke dalam dunia ini, Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Ya, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Ini yang diajarkan. Loh, kalau begitu, apakah orang yang bersalah tidak wajib lagi untuk minta maaf? Kan langsung diampuni. Bukan, saudaraku. Ya. Orang yang berbuat kesalahan memang sewajibnya atau wajib untuk meminta maaf. Ya, dia mempunyai suatu keharusan untuk meminta maaf. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini adalah ketika engkau menyadari ada orang yang berbuat kesalahan terhadap dirimu, jangan sampai engkau menjadi sakit hati, jangan sampai engkau menjadi kecewa, jangan sampai engkau menjadi dendam, tetapi segeralah engkau memaafkan orang itu dan tetap mengasihi orang itu, tetap memperlakukannya dengan baik. Ini yang diajarkan. Yesus ini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia datang dari surga, datang ke dalam dunia ini mengajarkan hal-hal yang berkenan oleh Bapa yang di surga. Jadi ini yang diajarkan kepada kita, saudara. Kenapa kita harus segera mengampuni orang yang berbuat kesalahan kepada kita? Untuk membentengi hati kita supaya kita tetap bisa bersuka cita, saudara. Sebab kalau kita tidak segera mengampuni orang, tentu itu akan menjadi pergumulan tersendiri dalam diri kita. Bisa jadi sakit hati, bisa jadi kecewa, ya, kemudian menjadi dendam. Sementara yang Tuhan inginkan adalah kita hidup di dalam damai sukacita. Nah, kehidupan saudara menjadi terganggu oleh karena adanya kesalahan orang yang sulit saudara ampuni. Kenapa? Karena saudara sudah termakan oleh ajaran dunia ini bahwa kalau dia tidak minta maaf, maka saya pun tidak akan pernah memaafkan orang itu. Yesus datang mengajarkan dan menegur kita. Jangan tunggu, saudaraku. Ketika engkau menyadari ada orang yang bersalah kepadamu, segera engkau ampuni dia. Bahkan bukan cuma sekedar mengampuni, engkau harus tetap memperlakukannya dengan baik. Ya, engkau tetap harus mengasihinya. Ini yang diajarkan Yesus, saudara. Jadi poin utama dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini adalah bagaimana kita menyadari ketika ada orang berbuat salah kepada kita. Yang utama adalah bukan menantikan orang itu datang kepada kita meminta maaf, ya, bukan menunggu orang itu datang meminta maaf kepada kita, tetapi kita harus berinisiatif, ya, berinisiatif mengampuni orang yang bersalah itu. Tujuannya adalah supaya kita bisa membentengi hati kita, supaya kita tidak sampai termakan dengan perasaan sakit hati, perasaan kecewa, ya, apalagi sampai menjadi dendam. Karena kita tetap harus menjaga hati kita di dalam damai sukacita, maka kita harus cepat-cepat membentengi dengan mengampuni ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita. Hal lainnya dan yang paling penting di sini adalah, saudara, ketika kita mengampuni orang, maka firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Bukankah di dalam kehidupan ini kita juga banyak melakukan kesalahan, terutama kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan pelanggaran firman Tuhan, saudaraku. Ya, siapa yang akan mengampuni dosa kita? Satu-satunya yang dapat mengampuni kesalahan-kesalahan atas pelanggaran terhadap firman Tuhan itu adalah Bapa kita yang di sorga. Maka Bapa kita yang di sorga menuntut kita untuk mau mengampuni juga kesalahan orang. Jangan cuma kita datang kepada Bapa yang di sorga memohon ampun atas dosa kita, sementara ada orang yang bersalah kepada kita, itu kita menaruh dendam, saudara. Ya, itu namanya saudara tidak fair. Maka syarat untuk kita menerima pengampunan dari Bapa kita yang di sorga adalah kita terlebih dahulu harus mengampuni jikalau ada orang yang berbuat salah kepada kita. Efesus 4 ayat 32. Firman Tuhan berkata di sana, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini dengan misi untuk mengampuni dosa manusia, dia berkorban di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kan tidak ada manusia yang harus terlebih dahulu mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Tetapi Yesus melakukan itu, mengampuni secara massal setiap dosa yang ada di dalam diri manusia, supaya manusia itu bisa memperbaharui hidupnya, menyadari bahwa dirinya atau dosa-dosanya telah ditebus oleh Bapa yang di sorga melalui diri Yesus Kristus. Maka dia kemudian akan mengalami suatu kesadaran baru bahwa saya harus berhenti melakukan dosa, karena dosa sudah diampuni. Jangan kita berbuat dosa lagi. Ketika itu kita tidak diminta untuk mengakui terlebih dahulu dosa kita, saudara. Ya, tetapi Yesus langsung melakukan. Maka itu dikatakan, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mungkin berat, saudaraku, ya, untuk mengampuni orang, apalagi apa yang dilakukan orang itu terhadap kita, ya, atau kesalahan yang dilakukan orang itu terhadap kita, ya, telah menimbulkan kerugian bagi kita, ya, menimbulkan kekecewaan dan sakit hati. Tetapi ini yang diajarkan Yesus, saudara tidak bisa menghindarinya. Kalau saudara ingin hidup di dalam kebenaran, ini tidak bisa saudara hindari. Ya. Kalau saudara mau nyaman, ya lakukan seperti yang dunia ajarkan, bahwa orang yang bersalah kepadamu harus datang meminta maaf. Itu pun kalau saudara mau memaafkan, terserah saudara. Ya, tidak ada kewajiban bagi saudara untuk memaafkan. Kan dunia mengajarkan demikian. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, kita wajib, ya, kita wajib untuk mengampuni. Bahkan sebelum orang itu menyadari bahwa dia telah menyakiti kita, bahwa orang itu belum menyadari bahwa dia telah mengecewakan kita, merugikan kita. Kita yang terlebih dahulu menyadari, wah, orang ini mengecewakan saya, menyakiti saya, dia telah merugikan saya. Detik itu juga kita dituntut oleh firman Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan tetap kita harus memperlakukannya dengan baik, ya, tetap mengasihi orang seperti itu. Kalau saudara mau hidup benar di hadapan Tuhan, ya, saudara mau hidupnya berkenan di hadapan Bapa yang di sorga, ini yang harus saudara lakukan, ya, mengampuni orang bukan karena orang itu sudah datang kepada saudara meminta maaf, bukan, saudara. Tetapi ketika engkau menyadari bahwa orang ini telah menyakiti saudara atau telah berbuat kesalahan kepada saudara, saudara seketika itu juga mengampuni orang itu. Dua tujuan utama, saudara. Yang pertama adalah untuk membentengi hati saudara agar tetap damai sukacita, tidak dirasuki oleh perasaan emosional, ya. Tidak dirasuki oleh perasaan sakit hati, kecewa. Dan yang kedua adalah seperti dikatakan Matius 6 ayat 14 dan 15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Memang saudaraku, ini tidak mudah, ya. Tetapi kalau saudara rindu untuk hidup dalam kebenaran, saudara rindu saudara hidupnya berkenan di hadapan Bapa yang di surga, maka saudara harus melakukan hal ini. Ya, ini tidak main-main, saudaraku. Ajaran Yesus ini terkandung di dalam doa yang diajarkan kepada murid-muridnya, saudara.
Ketika itu murid-muridnya datang kepada Yesus meminta untuk diajarkan bagaimana doa yang benar atau doa di dalam kebenaran. Maka salah satu bagian daripada doa itu dikatakan begini, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi di dalam rangkaian doa itu saudaraku, ada satu bagian di mana kita meminta pengampunan atas kesalahan-kesalahan kita dengan mengatakan bahwa seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampunilah kesalahanku. Apakah saudara sudah mengampuni orang yang bersalah kepada saudara? Jika tidak, maka saudara fail, saudara. Gagal. Itu menjadi doa yang gagal, saudaraku. Doa yang tidak akan diindahkan oleh Bapa kita yang di surga. Karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi sekali lagi saudaraku, di dalam hal mengampuni, kita memang telah lama diajarkan tentang bahwa orang yang bersalah itu wajib hukumnya untuk datang minta maaf kepada kita. Dan kalau dia sudah minta maaf, barulah kita akan memaafkan dia. Atau bahkan tidak dimaafkan, saudara. Tetapi di sini Yesus datang mengajarkan kepada kita hal yang benar yang berkenan di hadapan Bapa-Nya sorga, yaitu ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu. Dan bukan cuma sampai di situ, tetapi dikatakan juga engkau harus mengasihi orang itu. Ya, engkau tetap harus memperlakukan orang itu dengan baik. Inilah ajaran surgawi. Ya, inilah ajaran surgawi. Saudara harus bersukacita mendapatkan pengetahuan tentang apa yang dikehendaki Bapa kita di surga. Kalau selama ini saudara telah belajar tentang kalau ada orang yang berbuat kesalahan maka orang itu wajib untuk minta maaf, maka sekarang saudara mendapatkan pengetahuan yang benar bahwa Yesus yang adalah Allah itu sendiri, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, dia yang pernah diam tinggal bersama-sama dengan manusia. Dia mengajarkan kepada kita, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Ya, ampunilah, kasihilah musuh. Ya, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Ini yang diajarkan Yesus, saudaraku. Ya, kenapa demikian? Karena dikatakan itulah yang Allah telah lakukan di dalam Kristus. Dia telah mengampuni kita. Maka kita harus menjadi orang yang rendah hati. Ya, jangan merasa arogan karena saudara merasa saudara benar, saudara tuntut orang itu harus minta maaf kepada saya. Kalau tidak minta maaf, jangan pernah berpikir saya akan memaafkan dia. Salah saudaraku. Ya, cara-cara seperti itu adalah cara-cara yang sangat tidak berkenan di hadapan Bapa yang di surga. Cara yang berkenan di hadapan Bapa yang di surga adalah ketika engkau menyadari ada orang berbuat kesalahan kepadamu dan detik itu juga engkau mengampuni orang itu, engkau mendoakan, ya, engkau mengasihi, engkau tetap memperlakukan baik orang-orang tersebut. Nah, inilah yang berkenan di hadapan Bapa yang di surga. Jadi demikian saudaraku pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya pemberitaan firman Tuhan ini memberkati saudara. Dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.